Selamat siang semuanya. Selamat siang. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, semuanya ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita percaya Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, kesehatan sampai saat ini. Ya, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sepanjang waktu, sepanjang hari Tuhan selalu bersama kita. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur dan kita mau naikkan pujian kita pada saat ini. Kita tahu kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui hati kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat datang semuanya. Ya, kita datang untuk menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapa. Pada siang hari ini kami kembali lagi datang untuk beribadah, memuji, mengagungkan kebesaran-Mu, karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada karena anugerah-Mu, kalau kami boleh ada karena kasih-Mu Tuhan. Sebab itu kami mempersiapkan hidup kami, hati pikiran kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya kehidupan kami, supaya kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja dan menguasai hidup kami, dan kami pulang membawa berkat daripada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu untuk memuji mengagungkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau ambil alih sepenuhnya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua dengan lawatan Allah. Kami dan merasakan sukacita. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Kuduskan, sucikan, urapi dengan kuasa-Mu, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik, pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami yang mendengarkannya, bukan untuk didengar, dan kami terapi di dalam hidup kami, supaya kami lebih baik lagi di dalam Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, ampuni setiap kekurangan kami, ampuni setiap dosa-dosa kami, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, selalu setia terus di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, begitu baik bagi kita semuanya. Sampai saat ini kita yang ada diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ini semua karena kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Juga bagi Ibu Gembala, terima kasih diberikan kami semua kepercayaan untuk kita melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masuk di dalam puji-pujian. Kita percaya kuasa Allah bekerja di tempat ini. Siapa yang sakit, kita percaya ada kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kita, maupun dalam persoalan ya, Tuhan tetap buka jalan. Tuhan tak pernah tutup jalan ya, tetap buka jalan. Masih banyak jalan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sukacita surga. Kita mau terima sukacita surga itu dalam hati kita, menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Sukacita surga, kekuatan bagi jiwa.
ini kita tetap semangat, ya. Tetap semangat melayani Tuhan. Jangan kendor, ya, semangatmu. Tapi kita harus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sambung lagi pujian kita. Bersuka di dalam Tuhan, ya. Sukacita terus. Kenapa? Ya, Tuhan, kalau kita melihat, kalau orang lain melihat kita sukacita, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kita semua yang ada di, ya. Puji nama Tuhan, amin, haleluya.
bagi kita. Kuasanya nyata di tempat ini. Ya, apapun kerinduan kita, Tuhan Allah jawaban bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan setiap hati kita diisi dengan firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kita di dalam tahun 2022 ini. Biar Allah selalu bersama kita, Allah yang selalu memperhatikan kita, memegang tangan kita. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini boleh kami rasakan sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita. Ku tetap setia, sampai kapanpun kita harus tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Haleluya. Terima kasih. Engkau Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik. Kita mau katakan lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik padaku, seperti wanita mengurapi menangis di bawah demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, jamah Tuhan, hamba-Mu Tuhan, urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya Tuhan dia boleh membentangkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh Tuhan, amin, firman-Mu boleh menjadi kekuatan, bahkan menghibur, pengharapan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami telah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh naik berbau berupa harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sebentar juga umat-Mu akan memberikan korban persembahan yang pertama. Kecil besar Engkau akan memberkati Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan ketulusan hati kami mari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan duduk diam Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ada satu oknum juga yang tidak senang Tuhan, mungkin menguasai hati dan pikiran kami saat ini. Tapi kami saat bersatu hati, kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hancurkan. Engkau yang bertahta dan memegang Tuhan kehidupan kami Tuhan. Ambil kendali kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur dan mau mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita persiapkan persembahan yang pertama. Penyanyikan pujian kita, hidup ini adalah kesempatan.
Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih sudah pada Ibu Gala sediakan ya ibadah 1-2. Tuhan Yesus berkati. Kita bersyukur Tuhan baik ya. Sudah minggu yang kedua tahun 2022 ya. 2 tanggal 9 kita beribadah. Masih banyak ya hari-hari yang akan kita lewati untuk tahun 2022 ini. Tahun 2021 ya, tahun yang ya berat, baik pemerintah pun bisa-bisa ya untuk menanggulangi pandemi. Bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia, bahkan sampai saat ini masih terus berjuang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan membaca kebenaran firman Allah. Tadi di ibadah yang pertama ada 4 poin, saya sudah bawa 2 poin, dan yang ketiga keempat yang bawa. Saya katakan bahwa kita kalau melakukan perjalanan pasti akan membawa bekal. Ya. Tahun kemarin 2001 saya 2 kali pulang ke kampung istri di Laguboti, Toba, Oras. Jadi bawa kendaraan, nyetir sendiri. Saya lihat map itu 1880 kilo sampai ke Laguboti. Terus itu yang jalan paling singkat setelah di lapangan itu tadinya muter harus lewat dari Kanopan ke Sigulagura, longsor, puter ke arah kisaran 50 kota keluar Siantar, baru balik. Jadi 2000 kilo lebih muter. Nah di situ saya ya kita kalau bicara bekal ya, supaya irit di jalan, makan sudah rebus telur, sudah bikin ikan goreng ya, dan juga perlengkapan kendaraan ya, udah bawa ya, ban serepnya udah bawa, yang tidak bawa senter di tengah hutan Pecaban ngandalin ini untung masih banyak baterai, jadi pakai ini, wah tuh gitu ya, itu ada bekal saja satu yang tidak dibawa itu bermasalah gitu, tinggal isi turun ke bawah nih biar kelihatan mau buka ban mau apa semua ya. Itu saudara ya, kita harus perlu bekal untuk melewati tahun 2022. Tentu sebagai orang percaya, kita yang ada yang beribadah ya, bekal apa? Firman Tuhan. Nah yang pertama tadi saya sudah bahas ya tentang bekal sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekeliling, keadaan dunia ini. Sukacita yang melimpah yang dari Tuhan, yang adalah yang Tuhan kasih dan Tuhan. Yang kedua yaitu tentang kebaikan hati. Saya sudah bilang tadi, itu adalah buah-buah roh yang harus nampak, saudara. Saya sudah saksikan bahwa tahun 2021 Desember itu kami sudah perbaiki tempatnya ya. Saya mengikuti melihat saudara, ternyata setelah jadi saudara nggak beda-beda jauh dari ini. Itu model itunya. Jadi ada tangga saudara. Jadi persis begini ya. Itu pas masuk itu toilet ya. Yang di tingkat kami yang tingkat itu bagian belakang. Jadi tangganya bukan ke sana, tangganya begini. Lurus tangganya. Tante udah lihat fotonya tadi sudah itu ya. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Itu waktu membangun pun itu pergumulan. Sudah hampir 2 tahun kami gumuli, saudara ya. Karena itu atap yang di lantai 2 itu masih asbes itu diangkat sama angin puting beliung dulu yang kena di daerah sana itu. Ya, yang pernah tahu itu sampai ke Marrakas itu jalur kami itu kena, diangkat saudara, diangkat dan nimpa rumah yang di belakang saudara. Itu
asbesnya saudara, enggak dapur mereka itu bolong semua itu. Tapi ya itu seperti yang sudah bilang bahwa kita datang, waduh waktu datang itu yang punya rumah ibunya keluar cuma ini yang kelihatan, bapaknya cuma ini. Ya itu memang alam yang musibah, saudara. Tapi kami mau tanggung jawab, saudara. Kami tanya nanti panggil tukang, oke, karena itu kita Desember tanggal 25 tidak bisa ketemu, jadi kita tunggu dia udah panggil tukang, kita tanya gantinya berapa, dan dia bilang nggak usah, sudah diperbaiki. Dan saudara ya, puji Tuhan saudara, yang kita selama ini gumuli, Tuhan buka jalan saudara, bisa bangun, ganti atap, ganti plafon, rubah semua yang tadinya itu kan ada tiang-tiang, karena itu bekas rumah yang dibangun, sekarang sudah 12 ya, sudah plong gini ya saudara. Dan saudara, tetangga kiri kanan saudara ya mendukung ya, yang tadinya kita ini dia masuk, dia harus dibangun Pak, iya ini sudah hancur ya. Kita pernah beribadah ya, saya saksikan bahwa waktu ibadah hujan, akhirnya ember sana, ember sini, loyang sana, loyang sini, itu semua plafon udah turun air. Waktu hari ini pernah minggu kita datang, brak, udah ambruk itu plafonnya, saudara. Akhirnya tetangga saudara menawarkan tukangnya, dia juga masuk gitu. Wah iya udah parah, ini harus dibangun, dan ternyata saudaranya itu tidak selesai pekerjaannya, sehingga kamu harus ganti tukang. Tapi dia sudah masuk, dia sudah lihat, jadi dia mempersilahkan. Kita lapor RT bilang, bangun. Kalau ada yang ngomong, bilang saya, gitu. Karena memang itu tantangan di sana itu berat ya saudara ya. Itu gimana Pak? Di depan kita tidak ubah apa-apa kan gitu, di rumah yang itu tidak seperti kelihatan tidak membangun. Oh ini Pak nggak ada yang kelihatan, padahal dalamnya kita udah bagusin, gitu. Nggak perlu luarnya, yang penting dalamnya kan, gitu. Nggak perlu kalau luarnya dibagusin nanti nyolok saudara ya. Kita orang lihat, ya nggak ada, tapi di dalam ya udah ya cakepan ini lah. Tapi sudah bagus ya, puji Tuhan, terus berkati. Yang ketiga menjadi bekal kita, yang pertama sukacita, kebaikan hati. Yang ketiga yaitu ayat yang ke-6 dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan baca, demikian firman Allah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, memasuki tahun 2022, bukan maksudnya kita sudah masuk, ya kita akan melewati, akan menjalani tahun ini. Bekal selanjutnya yaitu kita tidak perlu khawatir. Katakan amin. Karena ada Tuhan yang beserta kita, ada Tuhan yang bersama kita, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberkati kita. Ya, saya sudah dengar saudara saksian di ibadah yang pertama ya, Ibu Gembala ya di tempat ini ya, mulai menceritakan sampai ada ini tempat ibadah ya dari tahun 71 ya, 71 masih ya, 74 ya Om ada mulai melayani, masuk di daerah Tambun Cibitung sini ya, masih hutan, masih ya perkebunan sepi saudara, tapi punya visi apa, nanti orang Jakarta akan pindah ke sini. Benar saudara yang jadi ya, Jakarta sudah mahal, sudah penuh, sudah sumpah ya, berkembang kota-kota di sekeliling ya. Kalau daerah sini luar biasa ya, orang kalau bilang di mana ini yang Cikarang, wow itu Cikarang, Meikarta, Jamaica, waduh itu di kabupaten semua itu ya, luar biasa ya. Itu sampai dari satu keluarga cerita ya, sekarang ya puji Tuhan, Tuhan memberkati ya. Tadinya hanya 4 pelayanan ya, pengembalaan, sekarang di Bekasi sini
300 lebih, bahkan mungkin 400 kali di data ya. Itu ya dikatakan sama Tante Gembala tadi bahwa buah pelayanan, saudara. Tentu kekhawatiran ini, saudara, ya tidak akan lepas dari hidup kita ya. Tidak akan lepas kami pun sebagai hamba Tuhan. Itu manusiawi, saudara ya. Anak saya, saudara, waktu SMA di Manado, sekolah di kampung, saudara ya. Dia sekolah di sana dan bagus prestasinya sekolah, tapi dia mau kembali kuliah, datang kembali ke sini, ke Jakarta lah, ke Bekasi. Padahal di sana sudah diterima di Unsrat, Universitas Samratulangi ya, yang di Manado, karena dia lulusan terbaik di sekolahnya, jalur undangan. Dan dia enggak, karena adik-adiknya ya, mereka tiap hari kan video call gitu ya, ada adiknya 2 ya, suka itu ya, suka kayak gitu apa, kegep, jadi dia lah namanya kegep nih, kita dikirimin ini pizza, kita dikirimin ini ya, dia di kampung sana, saudara ya, hanya ya gitu ya, pisang goreng ya, cucur. Jadi itu dan bukan itu saya pikir ya, enggak, dia mau kumpul juga sama keluarga, nggak mau jauh-jauh ya dari orang tua, dia kembali, saudara. Terus dia ikut itu BCA Learning Center ya, beasiswa, udah lolos, udah ada 6 seleksi, dia sudah kelima, tinggal yang terakhir, saudara ya. Dibilang jam 11 akan di psikotes. Nah, ternyata jadwalnya dimajuin jam 9, jadi 2 jam sebelum, dia belum siap, udah gugur di situ. Saya bilang udah pilih aja, kamu mau masuk di mana silahkan, cari sendiri di internet, kamu pilih. Ternyata dia daftar, dia udah daftar di TSM Trisakti School of Management. Dia masuk, Pak ini sudah. Terus mereka minta nilainya bagus, dia ikut tes di sana, ternyata skornya bagus ya. Yang itu 588, langsung gitu dari sekolah ya, langsung kirim. Cuk, Anda diterima beasiswa 100%, nggak ada bayaran, saudara. Pak, ini sudah diterima di itu. Puji Tuhan, saudara ya. Tinggal SPP-nya diskon 40%, 3 kali bayar gitu. Masuknya harusnya 25, karena pandemi jadi 13,5, 13 jadi 0 gitu. Adiknya ikut sekarang 32. Masuknya dia bilang, mahal juga ya, kayak binus ya. Udah berdoa kalau Tuhan buka jalan. Dan dana yang tadinya harusnya dari kita mau bangun itu harus dikurangin, sekarang kok dikembaliin lagi, saudara, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan karena nggak bayar masuknya, saudara. Dan puji Tuhan ya, saya sudah saksikan tadi bahwa tadinya memang khawatir bagaimana pembangunan itu biayanya, saudara ya. Saya korbankan, saudara, itu dulu dapat berkat Tuhan, orang kasih mobil, Pak ini ada kendaraan untuk operasional ya, dapat Avanza hitam tahun 2005, saudara ya, Avanza G. Saya langsung bilang di mimbar untuk gereja dijual 80 juta dan puji Tuhan, saudara ya, Tuhan ganti. Tuhan tidak pernah berhutang, saudara ya. Anak-anak dan wow, sudah punya itu dijual, enggak, Tuhan ganti, saudara. Dapat Avanza putih baru. Pandemi, waduh, jadi itu lagi. Gimana ini? Orang bilang, Pak, ibadah kan cuma online. Kenapa Bapak nggak daftar online? Daftar online itu mobil. Sudah saya daftar online itu mobil. Terkumpul 120 juta, saudara, untuk 2 tahun itu. Tiap hari saya kepada online, tidak ganggu, saya nggak jual kue. Tuhan kasih buka jalan. Sekarang sudah bisa bangun, gerejanya jadi bagus, saudara ya. Untuk sekarang dari bulan Oktober saya sudah narik lagi, fokus ya di gereja kembali ya, saudara ya. Itu karena memang 2 tahun itu memang kita hanya ibadah online ya, seminggu sekali. Tuhan buka jalan, saudara ya. Mereka tanya, Bapak kayaknya nggak full sini, iya gitu. Saya bawa ya, yang punya toko keramik, saudara ya, di Kalimalang, saya antar ke daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dia tanya-tanya ya, saya kan nggak bisa ini. Oh iya, saya hamba Tuhan, saya pelayanan sama masih online, ya saya online dulu gitu. Oh iya, mau turun dia langsung, Pak, ini berkat untuk Bapak. Bapak ke toko ini, sampai sekarang dia, kalau Bapak mau ganti keramik nanti ke sana, saudara. Belum selesai, saudara, saya
belum ini, saudara. Ada yang kasih saudara ya 50 sak semen, Pak. Kalau membangun bilang saya, tapi kalau semen kan nggak boleh simpan lama-lama. Jadi nanti membangun baru Bapak bilang, saudara. Itu kalau bukan Tuhan yang gerakkan ya mereka, saudara ya. Siapa? Itu. Kita memang manusiawi untuk khawatir, tetapi firman Allah katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Ya, kalau khawatir ya manusiawi, tapi firman Allah katakan jangan khawatir, tapi bukan tinggal diam. Oh, Tuhan sudah bilang gak usah khawatir, udah diam aja di rumah. Apakah berkat? Apakah uang? Apakah beras? Apakah ikan akan datang, saudara ya? Sendiri enggak, saudara. Kita terus tentu ya sebagai orang yang percaya, kita datang bersyukur, kita datang beribadah kepada Tuhan, karena firman Allah katakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bukankah itu ibadah? Kita datang kepada Tuhan, berdoa, bermohon, bersyukur, menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Ini bekal, saudara. Firman Allah katakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ini 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa Ia? Tuhan yang memelihara kita. Kata memelihara ini disamakan dengan seorang yang beternak atau menanam. Kita tanam mangga, nggak cuma lihat, habis itu pergi. Biarin dia, tinggal 5 tahun, mangga 5 tahun ya. Setelah 5 tahun langsung kita mau petik buahnya. Gitu, atau kita mau pelihara ayam, ya saudara. Ini kalau ayam hutan mau dibiarin aja udah hidup ya. Ya berhutan dibiarin hidup. Ini ayam yang diternak, saudara. Habis menetas dari telur dibiarin di kandang, terus tunggu 6 bulan kita mau datang panen. Udah gede, nggak dikasih makan, nggak dikasih itu. Jadi memelihara itu diurus, diperhatikan, itu dirawat. Ya, kita tanam mangga, tentu setelah kita tanam, kita lihat ada rumputnya, kita kasih pupuk, ya, carangnya mulai terlalu itu kita ada yang kita potong, setelah mulai berbuah, kebanyakan buah kita kurangin, jangan sampai carangnya patah-patah, baru kita menikmati itu hasil, ya. Kita pelihara ayam, kita kasih makan dari kecil, ya, kita kasih minum, kita mungkin ya, kalau yang piara ayam jago ya dimandi-mandiin, saudara, ya, harus diperhatikan, dipelihara. Demikian firman Allah katakan bahwa waktu kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, iya, Tuhan akan memelihara kita. Amin. Dia akan jaga, dia akan pelihara, ya. Itu baru bicara tanaman, tadi baru bicara hewan. Yang melihara anak, ya, yang sudah berkeluarga, Tuhan kasih berkat, udah baik, habis lahir biarin aja dia, tunggu setahun nanti udah jalan sendiri, ya. Gitu. Itu ayam habis pecah dari telur, bisa langsung jalan. Gitu. Hebat ya, saudara, ya. Kalau ada bilang-bilang yang langsung bisa ini. Lebih lagi kalau kita, saudara, dipelihara oleh Tuhan. Dia yang tahu setiap keperluan kita. Amin. Dia yang tahu setiap kesusahan kita. Dia yang tahu semua pergumulan kita. Saya pun, saudara, ya, waktu mulai membangun tempat ibadah itu, saudara, ya, hanya berdoa, menyerahkan kepada Tuhan. Saya cerita tadi ya sama siapa tadi, kita lagi makan.
Saya bilang itu ada teman, ya mungkin ada yang kenal, Pendeta Rindu Siregar yang pelayanan di perumahan Duta Bumi di daerah Harapan Indah, Boulevard Hijau dekat Permata. Itu tempat ibadahnya udah selesai dibangun, ya. Terus dapat tantangan, ya, itu ada warga ya dari luar kompleks itu datang untuk mengganggu, untuk ya menutup itu tempat mereka beribadah. Ya. Itu Tuhan kasih hikmat sama dia. Waktu RT, Pak, jangan dulu bikin kegiatan Pak. Itu ada warga, ada orang ya gitu ya dari warga dalam, orang dari luar itu akan datang untuk ini. Oh begitu ya. Oke. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia beli bensin 1 galon. Saya dengar langsung, saudara, dia beli bensin 1 galon. Terus RT-nya bilang ini, apa itu Pak? Iya, kalau mereka datang, saya yang bakar tempat ibadah saya Pak. Nggak usah mereka. Itu udah beli bensin 1 galon. Itu warga yang di sekeliling langsung rame-rame membela. Oh jangan Pak, Bapak bakar rumah kami, kebakar. Di belakangnya di Indomaret. Nah itu kan. Jadi Bapak nggak begitu lah. Yang enggak lah, itu Tuhan kasih hikmat lah sama dia gitu ya. Kami hanya bawa dalam doa saja, dalam doa. Kan benar juga yang orang warga di sekeliling pikir rumah dia yang dihantam gereja, mereka yang korban, Indomaret yang korban. Yang jadi itu semua bilang saya yang bakar. Udah beli bensin gitu. Kalau saya, saudara nggak gitu ya. Ya udah kita bawa dalam doa. Bolong doa, gitu lah. Saya sudah punya ilmu itu, saudara. Sudah punya ilmu, udah dengar gitu kalau mau di ini. Ya udah. Jadi puji Tuhan, saudara ya. Akhirnya ya dari tetangga yang kiri kanan, Pak, bangun Pak, RT, Pak, bangun Pak. Oh, udah itu sudah. Itu kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan yang akan memelihara. Matius 13 ayat yang ke-22, Matius 13 ayat 22, firman Allah katakan, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita orang yang dengar firman juga ya rawan ditimpa oleh kekhawatiran. Itu rawan itu. Ini tentang penabur ya, kita tahu ya, yang ditabur di tanah pinggir jalan, berbatu-batu, semak duri, dan yang di tanah yang subur. Tanah yang subur pun masih dipilah-pilah. Ada yang 30, ada 60, ada yang 100, saudara. Yang jatuh di semak duri itu orang yang mendengar firman. Tetapi apa? Waktu kekhawatiran dunia itu datang. Kekhawatiran dunia banyak, saudara ya. Kalau sekarang lihat, saudara, begitu banyak orang yang khawatir, saudara. Itu teman saya tanam durian montong. Durian montong itu kan di Thailand itu bibitnya lebih banyak di daerah Sulawesi Tengah. Sekarang banyak tanam di sana. Makanya kalau ke Mangga Besar itu kan banyak jual durian. Sudah ada montong Sulteng, montong Sulawesi Tengah. Itu mereka di sana. Yang tahun kemarin sudah panen. Di sini harganya 70.000, 80.000. Karena pandemi itu orang mainkan harga sesukanya, saudara ya. Cuma dibeli berapa? 7.000 atau 8.000 sekilo, cuma 1/10 ya dari itu. Terus kalau dia satu buah, terus ada yang jelek, begitu langsung dipotong harganya, dijual 3.500, kalau enggak 3.000 sekilo. Itu masih lumayan lah dia panen, saudara. Nah sekarang dia bilang ini sudah berbuah. Biasa bulan-bulan Maret, April itu mulai panen lagi. Tapi dia ngomong begini, aduh apa lagi ini yang Omikron, makaroni.
itu Omicron ya, itu varian lain itu dari ini. Dia mulai begini lagi, waduh nanti gimana? Itu tiap bulan kirim orang yang kerja, yang nyemprot, yang bersihin, yang apa semua, nanti harganya jatuh gitu ya. Itu. Jadi mulai lagi saudara. Cuma bilang begini. Udah, kalau memang Tuhan dia hamba Tuhan. Dia mulia sekali itunya. Kalau itu duren panen, durennya bukan cuma 10 pohon 20 pohon ya. Dia sekarang sudah punya 12 hektar. Itu dibeli 1 hektar hanya berapa? 10 juta 1 hektar, ditanam isi bibit 25.000. 1 hektar 120 pohon. Jadi 10 itu 1.200. Udah tambah 2 hektar orang yang nggak sanggup, operasionalnya dioper lagi, sudah. Ya mulia, sudah. Kalau ini panen, harganya bagus untuk juga gereja. Sekarang rukonya masih kontrak, rukonya akan dibeli, saudara. Mulia, saudara. Tetapi dia khawatir juga, saudara. Khawatir juga ini orang bisa mainkan harga juga, karena mereka tinggal di sini, orang di sana, mereka sudah dapat jalannya, saudara ya. Itu duren itu nggak dibawa ke Jakarta, dibawanya ke mana? Ke Pelaka, di tambang nikel. Di sana ada ribuan orang pekerja kan di sana, banyak sekali. Itu laku keras, saudara. Mereka udah dapat jalan, saudara. Saya bilang udah, jadi jalan. Kalau memang Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong, pasti semua itu akan indah pada waktunya. Amin. Ya, saya pun begitu, saya saksikan, saudara ya. Nggak, itu mulai pembelian tempat rumah itu, saudara. Lu mikir ngambil tuh, orang cuma nawarin tahun 2014, Pak ambil ini rumah Pak, ini sudah aman untuk ibadah. Berapa? 250 juta, tapi nggak ada uang pada waktu itu, saudara ya. 250 juta nggak ada ini. Tuhan buka jalan, saudara. Itu bisa selesai, saudara, itu rumah tambah surat-surat 230. Habis itu mau renovasi, saudara ya, kita siapkan 120, membengkak, ternyata membangun itu mesti dihitung instalasinya. Dulu kita nggak ngitung ya, saudara. Pak ganti kabel semua, oke beli. Pak beli ini, Pak beli ini, Pak beli ini. Udah habis 5 juta, saudara ya, buat ganti kabel semua, ganti lampunya, ganti MCB-nya, ganti itu semua, saudara ya. Tapi itu Tuhan menyiapkan, Tuhan menolong, Tuhan memelihara, saudara. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran terus, firman Allah katakan bahwa firman yang kita dengar, pengharapan yang kita dengar, itu janji-janji firman dengan sendirinya akan terhimpit. Karena firman Allah katakan, coba, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sudah. Saya ya istri kadang goyang gitu, kamu mau bangun tempat itu yang anak saya udah mau lulus yang kedua ini, karena yang pertama sama yang kedua itu bedanya kurang setahun. Yang pertama belum merayakan ulang tahun yang pertama, yang kedua sudah datang. Dia udah mau kuliah. Ini saya bilang, Tuhan pasti menyiapkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti mencukupkan kalau kita mendahulukan Tuhan. Kan demikian firman Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka Tuhan akan bersama. Saya pegang prinsip itu, saudara. Dulu waktu saya kuliah, saudara, melanjutkan itu kuliah di sekolah kitab S1, ada teman hamba Tuhan saya tahu. Waktu mubes di Manado, saya udah pergi ke rumahnya. Saya sudah sampai ke tempatnya, bertemu dengan orang tua, saya tahu keadaannya. Waktu dia mau kuliah, dia bilang, saya ketua kelas. Ngeluh dia, bro, bagaimana ini ya? Mungkin saya mau berhenti. Terus bagaimana? Saya yang bayar. Sampai dia kuliah selesai, sampai wisuda, dia yang bayar. Saya cuma prinsip bahwa kalau saya melakukan, saya bisa membayar. Dulu saya mau kuliah, orang tua cuma bilang yang penting sudah bisa baca tulis, sudah lulus SMA, itu sudah bagus. Orang tua nggak punya biaya.
Jadi saya lihat ini ada anak ini rindu sekali dia mau selesai sarjana teologianya. Saya bilang saya bayar. Benar, saya bilang kuliah saja saya bayar. Saya bayar sudah sampai dia wisuda. Saya tahu sudah tempatnya. Saya mau prinsip nanti juga kelak anak saya pasti Tuhan akan mengirim berkat-berkat. Karena saudara yang pertama yang saya saksikan saudara ya, dia masuk di Trisakti saudara ya. Saya adiknya bilang ini, wah kamu kok gitu ya luar biasa sekali, saya mau masuk sekarang 32. Jadi itu saya bilang, saya mau kumpul dari mana gitu. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah membiarkan, Tuhan yang memelihara saudara. Khawatir boleh, tapi jangan sampai kekhawatiran itu membuat tidak berbuah. Terus katakan saya tiap hari saudara ya, kalau waktu membangun saya suka baca itu Filipi 4 ya saudara. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan keperluanmu menurut kekayaan. Tiap hari, bosan enggak? Enggak bosan. Saya perkatakan terus dan benar saudara. Ya janji firman Tuhan, kami boleh melihat buah demi buah ya. Bukan berhimpit saudara, tapi makin saudara ya, luar biasa ya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, kirimkan saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan sebagai saya melihat juga di tempat ini saudara ya. Tiap saya datang ada perubahan saudara ya. Ada perubahan. Apa artinya saudara ya? Kalau jemaat Tuhan imannya bertumbuh, makin cinta sama Tuhan, tempat ibadah juga saudara pasti saudara akan lebih baik dari sebelumnya saudara. Nggak mungkin saudara kita cinta Tuhan, kita beriman pada Tuhan, kita nyanyi dengan sukacita saudara ya. Kalau yang seperti tempat ibadah kami dulu sebelum membangun, kerinduan saya saudara ya, ada jemaat satu keluarga saudara yang datang saudara ya. Dia pindahan dari daerah Harapan Indah. Teman kami saya rekomendasi, ada yang baru pindah, tinggal di blok ini, namanya ini, lagi cari gereja, kita pergi ya. Nggak, namanya keluarga Ibu Rini ya. Jadi kita pergi ngomong ini. Oh iya, ini kita tadinya di Harapannya ini. Ya mau cari gereja aja yang dekat. Ya, puji Tuhan, senang kan satu keluarga saudara ya. Anaknya 3, suami istri 5, terus ada adiknya 2, 7 orang saudara yang datang. Sekali ibadah saudara. Waktu dia datang saudara, hujan. Nah itu yang saya bilang tadi, ember sana, ember sini, loyang sana, loyang sini. Minggu depan nggak datang lagi saudara. Saya bilang ya harus terima saudara ya. Tuhan melihat hati, manusia melihat rubah. Dari situ kerinduan Tuhan secepatnya ini harus diperbaiki. Memang nggak nyaman coba sekarang saudara ya. Kita lagi ibadah ini hujan tiba-tiba saudara, itu air pancuran itu banyak sekali turun saudara. Nggak lari kabur saudara, nggak nyaman mau dengar firman apa. Memang harus nyaman saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah berkati semuanya. Haleluya, amin. Damai sejahtera, itu yang ketiga, yang keempat terakhir dan kita akan selesai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikirannya. Masuk tahun 2022. Ini damai ini kita pegang terus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal saudara. Kadang kita tidak pikir saudara. Ada ayat yang berkata ya dalam 1 Korintus 2 ayat yang 9 ya. Apa yang tidak pernah dipikir, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang disiapkan oleh Tuhan. Yakin, percaya, tahun 2022 ini ada banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada kita. Amin. Mungkin yang tidak kita pernah pikir, yang tidak pernah kita lihat, demikian kata firman Allah, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan kasih. Kalau mau tanya apa itu, nggak tahu. Pokoknya itu surprise dari Tuhan. Yakin, percaya. Firman katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, saudara. Itu ya akan memelihara hati dan pikiran kita kepada Kristus. Saya tutup dengan satu ayat saudara yang sangat enak, sangat bagus saudara yang kita dengar saudara ya. Masuk tahun 2022 tetap setia terus kepada Tuhan. Tadi pujian tadi ya banyak berkata bahwa kita setia sampai akhir. Ayat 8, ayat yang terakhir.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Ini yang kita pikir. Jangan pikir lagi, apa itu Omikron, apa itu makaroni, apa itu yang sudah lewat itu Delta, apa itu, udah lewat. Pikirin semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kita pikir, yang mau berkata, tahun 2022 Tuhan akan membuka jalan bagi usaha. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, usaha kita. Tuhan akan memulihkan, akan memberkati kita lebih lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Pikirkan terus semua itu. Saya pun demikian, saudara ya. Sering kali ya gitu. Udah saya sebut, selalu persoalan, saudara ya. Kalau ini kan udah ini nggak kedap begini. Saya coba tanya sama tetangga. Dulu ada si Mbak yang dengar suara, Mbak, itu suaranya kedengaran. Dikit sih. Saya pikir itu karena Mbaknya kan udah umur 80 lebih, mungkin pendengarannya udah kurang jelas, jadi dia bilang dikit. Nah gilirannya sekarang yang muda yang dengar, kita cuma ketok palu 1 kali, dibalas dari sebelah, Jadi kan waktu mau masang-masang apa gitu udah maghrib lah. Tuk, dari sebelah balas lagi. Tuk. Oh, saya bilang sama itu kodenya. Jangan ngetok-ngetok. Jangan ngetok-ngetok. Jadi beda gitu tanggapannya Simba yang udah 80 tahun sama yang masih muda ini. Yang masih muda ya dia baru nikah, makanya dia baru kecil ya. Pendengarannya tajam. Kalau Simba ini ya udah itu. Jadi kalau Mbak yang tinggal ya gitu, biar kita pakai speaker begini, nggak masalah. Kalau yang muda ini, waduh, kita mikir, wah berarti harus supaya nyaman, mikir pakai peredam, gitu ya. Dan daerahnya gitu, bikin sendiri aja Mbak, gitu, pakai gipsum, nanti diisi styrofoam di dalam. Oh iya, saya sampai sudah beli bornya, udah beli ininya, udah saya pasang sendiri, saudara ya. Udah lihat-lihat itu tukang yang pasang, oh sudah nyuri ilmu, terus ditambah dengan YouTube, lihat tutorial di situ. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari, ya tahun 2022 ini, ya kita mau terus, saudara. 4 hal ini kita pegang menjadi bekal kita. Kita terus bersukacita dalam Tuhan. Kita terus menyatakan kebaikan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dengan keadaan yang ada, dan kita pegang terus, bawa terus itu damai sejahtera Tuhan. Amin. Yakin percaya tahun 2022 lebih baik lagi. Tahun 2022 Tuhan akan berkati dengan dahsyat luar biasa. Tuhan akan memulihkan keadaan. Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, usaha, pekerjaan, mata pencarian, apapun saudara yang kita lakukan, Tuhan akan buat sukses dan berhasil. Amin. Puji Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Nya. Pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Yesus, Kau yang Maha selidiki aku, mari kita bangkit berdiri semua. lihat hatiku, Yes Lord. apakah ku sungguh mengasihi-Mu. Haleluya, Kau yang Maha Dahsyat. Dan lebih lagi untukku
Pujian ini berkata, biar Tuhan dapati kita tetap setia. Kita tetap setia kepada Tuhan. Karena firman Allah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tetapi yang akan masuk ke surga adalah mereka yang setia. Kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, agungkan Tuhan, muliakan Dia. Haleluya. Haleluya. Firman Allah berkata, Tuhan menyiapkan hari depan, masa depan yang penuh harapan. Gilang gemilang engkau anak muda yang ada, yang masih kuliah, masih sekolah. Yakin, percaya, Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Karena saat ini engkau setia kepada Tuhan, engkau mendahulukan Tuhan, engkau mencari Tuhan, yakin, percaya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan ada di sana dan bersama. Cuma Tuhan yang ada pun. Saat ini kita ada di hadirat Tuhan. Firman Allah katakan, mari kita bawa dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Mungkin ada kekhawatiran kita, bagaimana nanti tahun ini? Apakah lebih baik atau tidak? Apakah tahun ini usaha saya akan sukses? Gimana anak-anak saya sekolah kuliahnya? Gimana? Tapi yakin, percaya, Tuhan katakan, Dia yang memelihara kita, Dia yang menolong kita. Firman Allah berkata, kata pelihara seperti
kita merawat anak bayi. Diperhatikan detil, diperhatikan sampai hal yang terkecil. Haleluya, haleluya. Yakinkan dirimu bahwa Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah membuka jalan, Tuhan sudah memberkati engkau, Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Kita tidak perlu khawatir, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kita. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau melihat Tuhan. Haleluya Jesus. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkat tangan kita semua. Tuhan, Kau melihat Tuhan. Ini sebagai Tuhan respon kami. Kami mengangkat tangan kami, menyerahkan semuanya. Firman Allah berkata bahwa serahkan semua kepadanya, dan Dia akan memelihara engkau. Dalam nama Yesus, Kau melihat Tuhan kerinduan kami, pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit, yang dalam kelemahan tubuh, dalam nama Yesus sembuh. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh, dipulihkan. Yang dalam keadaan bimbang, ragu, Tuhan berikan ketetapan di hatimu. Yang dalam keadaan jauh, mungkin ragu-ragu, Tuhan, apakah Engkau menolong saya? Apakah Engkau masih memperhatikan saya saat ini? Tuhan pulihkan engkau, Tuhan berkati engkau, perekonomianmu, masalah keuangan atau apapun. Firman Allah berkata, berseru, panggil namanya, dan Dia akan datang, Dia akan turun. Kuasanya akan bekerja dalam hidup kita. Dia akan memulihkan, Dia akan menolong dan memberkati, mengganti kekhawatiran dengan damai dan sejahtera. Haleluya, 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 Jesus, haleluya. Selidiki aku, lihat hati. Benar, Kau yang melihat, Kau yang menyelidiki hati kami, Tuhan. Ya Rabbasa, kami mengasihi Kau Yesus, Kau yang Maha Tahu, Kau yang tahu sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Ya Rabbasa, Yesus, Yesus. Oh, selidiki aku, haleluya. Ya Rabbasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi,
kami yang ada Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah berkati. Kami semua yang dalam kekhawatiran Tuhan sudah ganti dengan damai sejahtera sukacita-Mu. Yang dalam keadaan sakit disembuhkan, dalam keadaan lemah dikuatkan. Tuhan sudah tolong kami ya Bapa. Janji firman-Mu yang menyiapkan hari depan, masa depan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kami menikmati persekutuan yang indah, hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menjadi bekal kami untuk Tuhan menjalani tahun 2022 ini. Saya mau katakan bahwa Tuhan beserta dengan kami, sebab Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Kau Allah Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada Engkau. Haleluya, haleluya. Kita semua yang diberkati, yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Lucky Nobel Ngayoan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarganya, semakin hari semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Puji nama Tuhan. Kita akan jalankan persembahan yang kedua. Kita nyanyikan pujian Berilah yang baik, nanti langsung disambung dengan bukan dengan terpaksa tapi dengan sukarela. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kedua untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, kita tutup ibadah pada saat siang ini. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan luar biasa lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Dan doa berkat saya serahkan kepada Bapak Lucky Nobel Ngayoan. Amin. Di saat badai bergemuruh, kuatkan bagai bersamaku, dan kebahagiaan akan sesat.
Yesus, terima kasih Tuhan. Benar ya Bapak, sekalipun berbagai, kami akan tetap tenang bersama dengan Tuhan. Di akhir ibadah ini ya Bapak, secara khusus aku berdoa buat saudara-saudara, buat umat Tuhan kasih yang sakit Tuhan, baik Ibu, Pasar Ibu, Bapak Eko, intinya ada ya Bapak. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, kami bersatu hati, kami berdoa. Panggil namamu yang ajaib, yang berkuasa. Kau sanggup dan mampu Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan Tuhan. Dua kasih Ibu, Pasar Ibu, Bapak Eko, intinya ada ya Bapak. Biar mereka kembali pulih kuat dan kembali beribadah kepada Engkau ya Bapak. Bagi Tuhan yang berhari ulang tahun, Tuhan Yesus, baik Tuhan Ibu Ripka, Ibu Coa Weli, yang ada ya Bapak di sorga. Tuhan Yesus sudah tolong mereka, Tuhan sudah bertambahkan umurnya. Mereka ada sampai saat itu bukan karena kuat dan gagah, karena berkat Tuhan yang ada. Dalam nama Yesus berkati mereka ya Bapak Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita melimpah daripada Engkau menjadi milik mereka. Keluarga mereka, Tuhan, sisi rumah mereka semua ditolong, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus. Kami juga Tuhan bersatu hati berdoa, Tuhan berdoa untuk Tuhan keluarga Ibu Tuhan Emawati yang Tuhan akan Tuhan pulang ke Medan Tuhan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari ya Bapak. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong perjalanan keluarga ini, keluarga Ibu Emawati yang ada Tuhan. Mulai dari tempat ini Tuhan sampai ke Medan, semua sarana prasarana yang dipakai Tuhan, kendaraan beroda 4 Tuhan, pesawat atau apapun, dalam nama Yesus Tuhan. Tolong Tuhan mereka tiba dengan selamat di tempat tujuan mereka ya Pak, bertemu dengan keluarga mereka dan semua urusan yang ada di sana. Tuhan bela, Tuhan campur tangan Tuhan, bahkan sampai balik kembalinya lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Tuhan, umat-Mu yang beribadah pada saat ini ya Bapak, hamba berdoa Tuhan buat setiap yang ada yang setia, yang datang kepada Engkau ya Bapa. Karena janji firman-Mu, orang yang mencari Engkau Tuhan, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan akan nyatakan Tuhan kepada umat-umat yang ada. Setiap kami yang beribadah pada saat ini Tuhan, tidak terkecuali, semua diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada setiap Tuhan umat-umat-Mu yang beribadah pada saat ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Ini juga berdoa untuk tempat pelayanan tempat ini ya Bapa. Tuhan yang sudah Tuhan menolong sampai saat ini ya Bapa. Ibu Gembala yang ada ya Bapak di surga, Tuhan percaya itu mengembalakan umat Tuhan yang ada. Tuhan membela, Tuhan memberkati dengan nikmat-nikmat-Mu, pengurapan ya Allah. Tuhan pakai Tuhan Ibu Gembala yang ada Tuhan, semua pengurus gereja yang ada ya Bapak di surga, para majelis diaken yang ada ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus tolong Tuhan jemaat GPD Gria 50 Tuhan, Medland Taman Cibitu yang ada Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi. Banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih banyak Yesus, segala pujiannya bagi nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa di sorga. Tuhan tolong berkati kami ya Bapa di sorga, sepanjang minggu yang berjalan Tuhan, hari-hari kami Tuhan yang menyertai kami Tuhan, baik di rumah, di perjalanan tempat bekerja, dimanapun senantiasa kami berada. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa untuk warga masyarakat tetangga, kiri kanan, muka belakang, sekeliling tempat ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan berkati, Tuhan berkati pemerintah yang ada, baik RT, RW, berkati untuk kota, untuk Bekasi, Tuhan kabupaten ini, Tuhan berkati juga Tuhan Jawa Barat Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara yang mencintai ini Tuhan, semuanya dalam nama Yesus.
Bahkan kami teringat berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan, ada hamba-hambamu, umat-umatmu yang beribadah di berbagai tempat, baik di kota-kota, di desa-desa, di pelosok pedalaman Tuhan, pesisir pantai Tuhan, sampai Tuhan di tempat-tempat Tuhan terpencil, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kami dan memberkati mereka juga. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Mari arahkan hati, pikiran, angkat tangan kita menghadap surga, dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya turun berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pengorbanan, kasih setia daripada Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok seterusnya, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput setiap umat-umat yang percaya, umat-umat yang setia, orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Terimalah berkat penuh, berkat limpahan curahan, berkat atas hidup kita, keluarga, orang tua, kakak adik, seisi rumah, usaha pekerjaan, mata pencari, pengiringan, pelayan kita, semuanya diberkati, ditolong oleh Tuhan. Keluar masuk kita di rumah, di pekerjaan, dimanapun berada, senantiasa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Puji Tuhan, saya Pendeta Luki Bernayawan bersyukur, berterima kasih boleh melayani tempat ini, dan kesan dan pesan bagaimana jemaat GPDI Geria 50 Medland Tambun Cibitung adalah jemaat yang visioner, jemaat yang maju, jemaat yang senantiasa cinta akan pelayanan, cinta Tuhan. Karena setiap kali saya datang ke tempat ini pasti ada sesuatu yang baru, ya. Itu tentunya tidak lepas karena memang pelayanan tempat ini hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang ada karena cinta dan sayang Tuhan, sehingga tempat ibadah, kualitas pelayanan yang ada makin maju dan maju nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Ke depan juga ya, saya percaya bahwa akan lebih maju lagi lewat pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan pelayanan multimedia ya, baik yang di Facebook, di YouTube dan juga media-media yang lain, semuanya akan menjadi berkat. Banyak jiwa yang akan diberkati, banyak jiwa yang akan dipuaskan, dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin.